Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat bertemu lagi dalam video pembelajaran daring kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Bersama Ibu Sururin sebagai perwakilan dari tim teaching mata pelajaran sejarah peminatan kelas 11 MA Ma'arif plus keterampilan UDA Nawu Blitar, kita akan sama-sama belajar tentang sejarah peminatan kelas 11. Pada video kita kali ini, mari kita belajar tentang kerajaan maritim Islam di Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini diharapkan peserta didik mampu menganalisis Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram Islam, meliputi sistem pemerintahan, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan kehidupan budaya. Baiklah anak-anak, mari kita memasuki materi pembahasan kita dalam video pembelajaran kali ini. Yang pertama kali akan kita bahas adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai diperkirakan terletak sekitar 15 km di sebelah Lok Sumawe, Aceh. Diperkirakan mulai berkembang antara 1270 sampai 1275 atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Kehidupan Kerajaan Samudra Pasai terdiri dari kehidupan politik pemerintahan, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan kehidupan budaya. Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Marasilu Sultan Malik As-Saleh dan mencapai kerajaan maritim yang kuat di Selat Malaka. Kemudian, sepeninggal Marasilu Sultan Malik As-Saleh digantikan oleh Sultan Malik Az-Zahir dan berhasil bersatu dengan Kerajaan Perlak. Kemudian, sepeninggal Sultan Malik Az-Zahir digantikan oleh Sultan Mahmud Az-Zahir. Ketika saat itu, Kerajaan Samudra Pasai mendapat serangan dari Majapahit sampai Sultan Mahmud Az-Zahir ini harus melarikan diri dari ibu kota kerajaan untuk beberapa waktu. Nah, pada 1383, akhirnya Kerajaan Samudra Pasai berhasil melepaskan diri dari Majapahit pada pemerintahan Sultan Zaid Abidin Malik Az-Zahir. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial Samudra Pasai, yaitu Kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi pusat penyebaran agama Islam di Sumatera dan Malaka. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut hukum Islam, sehingga memiliki kesamaan dengan masyarakat Arab. Oleh karena itu, Samudra Pasai mendapat julukan Serambi Mekah. Kehidupan ekonomi. Perekonomian Kerajaan Samudra Pasai bertumbuh pada sektor perdagangan. Letak Kerajaan Samudra Pasai di tepi Selat Malaka sehingga banyak komunikasi dengan pedagang asing yang singgah di pelabuhan Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mengeluarkan mata uang dirham untuk memperlancar kegiatan perdagangan. Kehidupan budaya Kerajaan Samudra Pasai. Kebudayaan peninggalan Kerajaan Samudra Pasai dipengaruhi kebudayaan Islam. Bukti peninggalannya berupa syair-syair nuansa Islam yang diukir atau dipahatkan pada nisan-nisan raja Kerajaan Samudra Pasai. Berikut bukti peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Nah, gambar yang pertama ini adalah mata uang dirham untuk memperlancar kegiatan perdagangan Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua adalah nisan makam Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Islam maritim di Indonesia yang akan kita bahas selanjutnya adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam awalnya adalah bagian dari Kesultanan Pidi. Sekitar 1496 Masehi, bangsawan asal Pidi yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah mendirikan kerajaan baru di bekas wilayah Kesultanan Lamuri, yang akhirnya kerajaan ini berkembang pesat dengan sebutan Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam. Kehidupan politik pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Dalam ekspedisi militernya, Sultan Ali Muhayyad Shah menggunakan pasukan asing dari Turki, Arab, dan Ethiopia.
Kemudian sepeninggal Sultan Ali Muqayyad Shah digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar dan berhasil membangun angkatan laut yang kuat dan menjalin hubungan diplomatik dengan Kerajaan Ottoman dari Turki. Kemudian digantikan oleh Sultan Iskandar Muda dan berhasil mencapai puncak kejayaan. Selain itu juga berhasil memegang hegemoni atas Selat Malaka dan perdagangan di Selat Malaka. Pengganti Sultan Iskandar Muda adalah Sultan Iskandar Thani, namun Kerajaan Aceh Darussalam terus mengalami kemunduran. Selain Raja Kerajaan Aceh yang tidak cakap memerintah Kerajaan Aceh, kemunduran Kerajaan Aceh Darussalam terjadi karena perselisihan berkepanjangan antara golongan ulama dan golongan bangsawan. Kehidupan sosial Kerajaan Aceh Darussalam. Masyarakat Kerajaan Aceh Darussalam sebagian besar memeluk agama Islam. Meski demikian, kehidupan masyarakat tetap feodal dengan dibagi ke dalam dua golongan ulama dan golongan bangsawan yang saling berebut pengaruh dalam masyarakat. Kehidupan ekonomi Kerajaan Aceh Darussalam. Perekonomian bertumpu pada sektor perdagangan. Komoditas utamanya adalah lada. Kehidupan budaya Kerajaan Aceh Darussalam. Perkembangan budaya ditandai dengan munculnya ulama ternama dan karya sastra. Selain itu juga ada peninggalan berupa bangunan. Nah, berikut merupakan peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam. Yang pertama adalah Masjid Baitur Rahman Banda Aceh sebelum renovasi, yaitu sebelum Perang Aceh. Kemudian ada Benteng Indrapatra dan Pintu Kop. Kerajaan selanjutnya yang akan kita bahas adalah Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Mulanya Kerajaan Demak merupakan wilayah yang disebut Gelagahwangi yang di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Kehidupan Kerajaan Demak terdiri dari kehidupan politik pemerintahan, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan kehidupan budaya. Kehidupan politik pemerintahan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada abad 16, kemudian dilanjutkan oleh Pati Unus. Selama memerintah Kerajaan Demak, Pati Unus ini terinspirasi oleh Patih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Sehingga Pati Unus ini berusaha menjadikan Kerajaan Demak sebagai kerajaan maritim Islam terbesar. Ia membangun angkatan laut yang kuat dan menyerang Portugis di bagian utara Pulau Jawa atau Selat Malaka. Nah, maka dari itu Pati Unus ini disebut sebagai Pangeran Sabranglor. Kemudian sepeninggal Pati Unus, Kerajaan Demak diteruskan oleh Sultan Trenggono dan mencapai puncak kejayaan. Pada masanya berhasil menguasai sebagian besar pesisir Pulau Jawa. Sepeninggal Sultan Trenggono, Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran. Selain perebutan kekuasaan oleh Sunan Prawoto dan Arya Penangsang, akhirnya Kerajaan Demak ini ditaklukkan oleh Hadiwijaya atau Jakatingkir dari Kerajaan Pajang. Kehidupan sosial Kerajaan Demak. Perkembangan agama Islam di Demak berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakatnya yang juga tidak terlepas dari peran Wali Songo yaitu Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Kehidupan Kerajaan Demak berkembang berdasarkan teokrasi atau asas hukum Islam dan menjunjung tinggi toleransi beragama. Kehidupan ekonomi. Perekonomian Kerajaan Demak bertumpu pada sektor perdagangan dan agraris. Pelabuhan Demak menjadi pelabuhan transito yang menghubungkan perdagangan internasional antara Indonesia bagian barat dan timur. Pada abad 16, Demak dikenal sebagai penghasil beras terbesar di Indonesia. Kehidupan budaya. Kehidupan masyarakat Islam di Demak beralkulturasi dengan budaya Jawa. Melekatnya budaya lokal menyebabkan tradisi Islam di Demak berbeda dengan tradisi Islam di Arab. Bukti peninggalan dari akulturasi budaya Islam dan Jawa terlihat pada arsitektur Masjid Agung Demak.
Berikut merupakan beberapa bukti peninggalan Kerajaan Demak. Yang pertama adalah Masjid Agung Demak. Nah, di sini Masjid Agung Demak ini berbeda jauh ya dari yang Masjid Agung Demak sekarang. Itu terdiri dari bentuk atap tumpang tingkat 3 sebagai ciri bangunan asli Jawa. 3 sebagai ciri bangunan asli Jawa. Nah, ini merupakan bentuk akulturasi budaya Islam dan budaya Jawa. Kemudian ada tradisi sekaten atau peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW merupakan akulturasi budaya Jawa juga. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai di kerajaan terakhir yang akan kita bahas dalam video ini. Nah, kerajaan terakhir yang akan kita bahas adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajang. Kerajaan Mataram Islam diperkirakan muncul sekitar tahun 1578 Masehi. Pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Islam di Kota Gede, Yogyakarta. Kehidupan Kerajaan Mataram Islam. Kehidupan Kerajaan Mataram Islam terdiri dari kehidupan politik pemerintahan, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan kehidupan budaya. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan dan berhasil berkembang pada masa pemerintahan Ki Ageng Panembahan Senopati. Nah, Panembahan Senopati ini berhasil menaklukkan Demak, Madiun, Kediri, Ponorogo, Tuban, dan Pasuruan. Kemudian digantikan oleh Raden Mas Jolang dan berhasil membangun berbagai fasilitas kerajaan. Kemudian Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agung dan berhasil menguasai seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Madura. Di masa Sultan Agung juga melancarkan serangan ke VOC di Batavia guna menyatukan seluruh Jawa. Namun dalam 2 kali serangan Sultan Agung kepada VOC di Batavia ini terus mengalami kegagalan. Sepeninggal kegagalan Sultan Agung menyerang VOC dan justru diserang balik oleh VOC, Kerajaan Mataram Islam mulai mengalami kemunduran. Kemudian Mataram Islam terpecah menjadi 2, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Kehidupan sosial Kerajaan Mataram Islam. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Mataram Islam bersifat feodal, di mana memunculkan struktur masyarakat baru berdasarkan golongan. Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Islam bertumpu pada sektor agraris dan perdagangan. Kehidupan budaya Kerajaan Mataram Islam. Perkembangan kebudayaan Mataram Islam berkembang pesat khususnya pada masa Sultan Agung. Selain karya sastra, juga pembuatan kalender Jawa yang menggabungkan tahun Hijriah dan tahun Saka. Nah, penggabungan tahun Hijriah dan tahun Saka ini merupakan bukti akulturasi Islam dan Hindu-Buddha. Nah, berikut merupakan bukti peninggalan Kerajaan Mataram Islam, yaitu situs Keraton Mataram Islam. Nah, dalam Kerajaan Mataram Islam ini juga sudah dikenal semacam selamatan. Nah, di sini juga ada tradisi dari Kerajaan Mataram Islam yang hampir sama dengan sekaten dari Kerajaan Demak. Namun jika di Mataram Islam umumnya dilaksanakan itu ada 2 periode, yaitu periode sekaten dan periode grebek maulud. Nah, ini sama-sama untuk memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya selesai juga pembahasan kita dalam video kali ini. Nantikan video-video selanjutnya mengenai Kerajaan Maritim Islam di Indonesia. Sampai berjumpa kembali, semoga bermanfaat. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.